Selamat siang dan shalom. Selamat berjumpa kembali di acara Mari Berdoa, Mari Belajar Firman Tuhan, Alkitab melalui program Sekolah Sahabat dan juga Alkitab tulisan Roh Nubuat. Hadir sekarang di tempat kita, Pendeta Halina 10 yang akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang hari ini, mulai hari Sabat kemarin. Dan juga telah hadir beberapa Ibu Pendeta Butar-Butar, Ibu Pendeta Simbolon, dan juga teman-teman anggota kita, BWA, dan Ibu Grace juga dari wilayah. Terima kasih. Mari kita buka acara ini dengan lagu pujian, lagu buka, melalui tayangan berikut. Jangan
Mari kita berdoa. Kami undang Pendeta Manur Simbolon pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, di siang hari ini Tuhan kami datang menghadap hadirat Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu melalui roh nubuat dan pelajaran sekolah sahabat sepanjang hari ini. Sementara kami belajar, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pekabaran ini akan merubah hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan kami semakin giat bekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian, terutama juga saudara Pendeta Semorangkir yang berinisiatif untuk membuat program ini, sehingga umat-umat Tuhan terberkati setiap belajar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami, dan layakkan kami Tuhan menjadi anak kesayangan, dan biarlah kami bisa mengikuti segala perjanjian Tuhan, dan kami terima dengan senang hati, dan kami lakukan, sehingga kami menjadi anak perjanjian dan anak kesayangan, serta umat yang Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Wah, puji Tuhan, Pendeta Andri Devani sudah hadir bersama dengan kita. Shalom. Saat ini kita langsung saja belajar tulisan Roh Nubuat pasal 7 dari hamba Tuhan Pendeta Andre Devani. Silakan Pendeta. Baik, selamat siang kepada saudara-saudara yang kekasih. Kita akan mempelajari topik yang ketujuh tentang berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Kita sering mendengar istilah ora et labora, ya, atau berdoa dan bekerja. Dan bahkan saya yakin kita semua sudah mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam Revival and Reformation, satu program yang diturunkan dari General Conference, belajar Roh Nubuat dan belajar firman Tuhan setiap hari. Kali ini kita akan kembali mengulang tentang topik yang saya yakin kita semua sudah sangat paham. Yang mungkin menjadi permasalahan adalah kadang-kadang kita lupa untuk melaksanakannya. Itulah sebabnya terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Semorangkir dari wilayah sebelah sudah memberikan kesempatan ini untuk kita boleh belajar bersama. Di dalam 15 menit ini kita akan melihat ada 3 poin penting di dalam topik tentang doa dan bekerja ini. Yang pertama adalah bagaimana doa itu adalah merupakan rencana sorga untuk sukses melawan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan melihat kutipannya, bagaimana doa itu adalah sarana sukses yang ditetapkan sorga dalam konflik dengan dosa dan pengembangan karakter Kristen. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah bagaimana godaan harian jadikan doa itu satu kebutuhan. Nah, kita hanya akan membahas 3 poin penting ini, bahwa ini adalah rencana sorga untuk melawan dosa, kemudian ini adalah sarana sukses, dan kemudian ini adalah menjadi satu tameng untuk melindungi kita dari godaan. Nah, mari kita lihat kutipan-kutipan yang ada dari bab 7 ini tentang prayer and obedience. Disebutkan bahwa berdoa dan bekerja, kita tidak boleh hanya duduk dengan tenang mengharapkan penindasan dan kekerasan, dan disebutkan di sana melipat tangan, tidak melakukan apapun untuk mencegah kejahatan. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa kita hanya dengan duduk berpangku tangan, tapi kita harus melakukan sesuatu. Tidak juga hanya berdoa saja, tetapi juga kita harus bekerja. Ya, menurut. Biarlah tangisan kita yang bersatu dikirim ke sorga. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Tapi jangan biarkan ada yang bertindak gegabah. Ada satu hal yang kita perlu pelajari. Di sini disebutkan, pelajari yang belum pernah ada sebelumnya, bahwa Anda harus lemah lembut
dan rendah hati. Saudara, saya sengaja bedakan warna-warna yang menjadi kata kunci di sana. Kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan hanya dengan melipat tangan, hanya mungkin mengatur-ngatur, nunjuk-nunjuk, hanya berharap tanpa melakukan apa-apa. Ya, itu adalah satu hal yang tidak dianjurkan melalui kutipan ini. Tapi kita harus berdoa dan bekerja, ora et labora. Dan kita juga di saat yang sama dianjurkan untuk belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Inilah yang dikutip dari Selected Messages, buku 2, halaman 370 dan 371. Kemudian, apalagi yang kita bisa lihat, ada satu kutipan pendek dari Evangelism 438, bahwa kita harus berdoa dan bekerja dan percaya. Jadi ini ada seperti tungku, 3 poin penting untuk mendudukan penginjilan itu atau pelayanan itu. Selain berdoa itu penting, tapi kita juga harus bekerja. Ya, tapi ini belum lengkap kalau kita hanya berdoa dan kemudian bekerja saja, tapi kita harus yakin akan penyertaan Tuhan, harus percaya. Nah, di sini disebutkan bahwa Tuhan adalah efisiensi kita. Kemudian dari sumber yang lain di dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 498 dan 499 disebutkan bahwa kita harus bergumul dengan kesulitan untuk apa? Memikul beban, memberi nasihat, merencanakan, dan melaksanakan. Ya, lihat saudara, ini ada beberapa kata kunci penting. Memikul beban, mungkin lebih kepada memikul salib. Ya. Kita bergumul, memikul salib, kemudian memberi nasihat, ya, merencanakan dan melaksanakan. Terus-menerus mencari bantuan Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting. Jadi saudara, kita terkadang dengan pengetahuan yang kita miliki, pengalaman yang kita sudah punya, cenderung untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan pengalaman kita. Kita lupa bahwa kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Jadi mencari bantuan Tuhan itu adalah hal yang mutlak, ya, adalah hal yang mutlak. Berdoa dan bekerja, diulangi lagi, kerja dan berdoa, ya, di mana kita sebagai murid, sebagai siswa di sekolah Kristus, kita harus belajar tentang Yesus, ya. Jadi ini adalah satu hal yang ditambahkan di sini, ya, bagaimana kita harus bergumul, memikul salib, memberi nasihat, merencanakan, melaksanakan, dan selalu mencari bantuan Tuhan. Ya, itu yang disampaikan sini. Kemudian, hal yang pertama yang kita lihat, itu tadi baru pendahuluan. Jadi 3 poin yang saya sampaikan tadi. Selain daripada kebutuhan kita, prinsip-prinsip utama tadi, doa, bekerja, dan percaya. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, ada 3 poin penting lagi yang tadi saya sudah sampaikan di bagian awal. Yang pertama adalah bahwa doa itu adalah merupakan rencana sorga untuk sukses melawan dosa. Ya, kita tahu sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Tapi medianya itu adalah doa. Ini adalah perantara atau inilah merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh kekuatan sorga. Ada banyak orang yang meskipun berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan, memiliki sedikit kedamaian atau kegembiraan. Lihat saudara, mungkin ini adalah masalah, penyakit saudara dan saya. Kita sudah berusaha untuk menuruti perintah Tuhan, tapi hidup kita masih jauh dari kedamaian. Sering bertengkar, hidup kita masih terasa susah, tidak ada kegembiraan, wajah tidak ada senyum. Kalau ini adalah permasalahan saudara, mungkin kita perlu perhatikan poin ini. Kurangnya pengalaman mereka ini adalah akibat dari kegagalan menjalankan iman. Nah, ini sumbernya. Penulis Ronobuat di dalam The Act of the Apostle 563 dan 564 menekankan ini. Ini ada satu kutipan panjang, ya. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi jangan sampai kita mengalami apa yang disebutkan di sini kegagalan iman. Mereka berjalan diibaratkannya seperti berjalan di tanah asin. Bukan yang subur, kering. Kita tahu kalau di tanah yang asin, susah untuk menumbuhkan tanaman. Seperti padang gurun yang gersang dikatakan. Mereka mengklaim sedikit. Di mana mereka seharusnya bisa mengklaim banyak. Ya, karena tidak ada batas untuk janji-janji Tuhan. Saudara, kalau saya tanya apakah kita percaya akan hal ini, saya yakin kita semua percaya. Betul, termasuk saya. Tapi tindakan kita apakah menunjukkan bahwa kita percaya akan janji ini? Ini menjadi pertanyaan kita perlu renungkan pada siang hari ini. Karena kenapa Nyonya White mengingatkan kita? Kita hanya mengklaim sedikit
Padahal sesungguhnya kita dapat mengklaim jauh lebih banyak. Janji Tuhan itu tidak terbatas. Kita yakin, kita percaya hal ini. Tapi memintanya juga seperti enggan, seperti segan kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa iman kita yang, kalau di situ tadi di atas disebutkan kegagalan menjalankan iman kita. Nah, saya tentunya tidak ingin hal ini terjadi kepada kita. Baik saudara yang menyaksikan melalui live Facebook ataupun kita yang hadir di ruang Zoom ini, mungkin ini hal yang biasa, hal yang sudah sering kita dengarkan. Tapi boleh jadi masalah ini menjadi masalah saudara dan saya saat ini. Kemudian hal yang berikutnya di poin yang pertama ini, bagaimana doa itu sebagai penangkal dalam kita menghadapi dosa. Orang-orang seperti itu, ini sambungannya, tidak secara tepat mewakili pengudusan yang datang melalui ketaatan pada kebenaran. Jadi lihat, jadi bukan taat kepada kebenaran di situ. Apa sebetulnya yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin agar semua putra dan putrinya bahagia, damai, dan patuh. Kembali saudara lihat ada 3 poin penting lagi di sini. Yang Tuhan inginkan dari umatnya, saudara dan saya. Kita hidup bahagia secara jasmani, teristimewa secara rohani. Kemudian kita hidup damai juga seorang akan yang lain. Percuma kita katakan shalom, shalom terus. Saya senang sekali suara hamba Tuhan Pendeta Simorangkir kalau mengatakan shalom. Langsung penuh terisi ruangan itu, ya. Dan patuh. Jadi apakah kita hidup sudah bahagia? Apakah hidup kita sudah menunjukkan hidup yang penuh damai, shalom? Apakah hidup saya sudah menunjukkan kepatuhan? Saudara, mungkin ini adalah hal yang kita boleh renungkan pada siang hari ini. Sambil kita belajar tentang roh nubuat ini, apakah sudah bahagia saya? Apakah saya sudah memiliki kedamaian dalam hidup saya? Apakah saya sudah menuruti sepenuhnya akan firman Tuhan? Melalui latihan iman, orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Saudara, sekalipun saudara memiliki badan yang besar, postur tubuh yang besar, tidak menjamin bahwa saudara bisa mengangkat beban yang berat. Apa maksud ilustrasi ini? Kalau saudara tidak melatih otot-otot saudara, dari yang ringan, kemudian sedang, sampai yang berat, bahkan sampai berat sekali, saudara mengangkat satu beban yang berat, bisa-bisa saudara akan runtuh bersama dengan beban itu. Apa maksudnya? Iman kita yang kita miliki ini tidak cukup hanya kita miliki begitu saja tanpa kita harus latih. Ya, kita harus hadapi permasalahan, harus hadapi problema, dan kita bergantung kepada Tuhan. Itulah yang melatih otot-otot iman kita sehingga kita kuat untuk memikul beban kehidupan. Nah, itu yang saya katakan, memiliki iman walaupun iman yang besar tapi tidak pernah menunjukkannya, ini sama saja mungkin kasar kalau saya katakan bohong, tapi rasanya kayak belum lengkap. Jadi melalui iman, setiap kekurangan karakter dapat dipasok. Setiap kekotoran dibersihkan. Setiap kesalahan diperbaiki. Lihat, kekurangan karakter bisa dipenuhi, ditambahkan. Kemudian kalau kita mempunyai hal-hal yang masih belum bersih, itu akan dibersihkan melalui pengalaman iman kita. Dan kesalahan-kesalahan itu akan diperbaiki. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah setiap keunggulan, excellency yang kita miliki itu bisa diperkembang. Ya, masih bagian selanjutnya daripada yang kedua ini. Yang pertama tadi adalah doa, ada hubungannya dengan menangkal dosa. Yang poin yang kedua adalah dalam 2 menit terakhir ini, doa adalah sarana sukses yang ditetapkan sorga dalam konflik dengan dosa dan pengembangan karakter Kristen. Lihat, jadi doa ini merupakan jalan highway to success, ya, ditetapkan sorga untuk dalam konflik dengan dosa dan pengembangan karakter Kristen. Kita jangan hanya puas dikatakan sebagai orang Kristen. Kita harus bisa melihat karakter kita, apakah sudah menunjukkan karakter Kristus, apakah Kristus sudah hidup dalam kehidupan kita, apakah kalau orang melihat kita, orang akan memuliakan Tuhan, atau orang akan mencibir. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ingat, konflik dengan dosa dan pengembangan karakter Kristen. Pengaruh ilahi yang datang sebagai jawaban atas doa iman akan mencapai dalam jiwa pemohon semua yang dia mohon. Lihat, pengaruh ilahi yang datang sebagai jawaban. Untuk pengampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk temperamen seperti Kristus, untuk kebijaksanaan dan kekuatan. Lihat, Roh Kudus, temperamen seperti Kristus, untuk kebijaksanaan dan juga kekuatan. Nah, saudara, ini ada yang saya garis bawahi. Ini adalah satu hal yang untuk
melakukan pekerjaannya, untuk karunia apapun yang telah Dia jadikan, kita dapat meminta. Lihat saudara, meminta kepada Tuhan dengan iman tentunya. Kita bisa meminta. Janjinya adalah kamu akan menerima. Itu janji Tuhan, bahwa kita akan menerima. Nah, kemudian yang terakhir, waktu kita sudah selesai, dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 459. Bahwa doa itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan saat kita berhadapan dengan godaan setiap hari. Ingat yang pertama tadi bahwa doa ini adalah penangkal dosa. Kemudian doa itu adalah highway to success untuk konflik dengan dosa dan untuk karakter Kristiani kita. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah godaan harian menjadikan doa sebagai satu kebutuhan. Tiap hari kita butuh doa. Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kekuatan yang diperoleh dalam doa kepada Tuhan disatukan dengan upaya individu dalam melatih pikiran. Untuk perhatian mempersiapkan orang untuk tugas sehari-hari dan menjaga semangat dalam damai dalam segala keadaan bagaimanapun kita berusaha. Jadi, lihat ini saudara. Kalau kita padukan kekuatan yang kita peroleh dalam doa, kita satu padukan dengan upaya individu dalam melatih pikiran, itu lihat saudara, ora et labora, berdoa dan bekerja, itu akan menolong kita dalam keseharian kita untuk menjaga semangat di dalam damai dalam segala keadaan apapun usaha kita. Sebagai akhir daripada topik ini, di dalam Testimonies for the Church masih sama sumbernya, volume 4 halaman 459. Godaan yang kita hadapi setiap hari membuat doa menjadi satu kebutuhan. Lihat saudara, hanya dengan kekuatan sorga, kekuatan dari Tuhan, itulah yang menyanggupkan kita untuk bisa menghadapi berbagai godaan. Agar kita dapat dipelihara oleh kuasa Tuhan melalui iman. Keinginan pikiran harus naik dalam doa yang hening. Jadi tidak bisa kita menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita, akal budi kita, kebijaksanaan kita sendiri. Tidak bisa. Kita memiliki keterbatasan di dalam menghadapi godaan ini. Jadi dengan berdoa, meminta kekuatan daripada sorga, ya, kita dapat meminta pertolongan. Kita dapat meminta terang, petunjuk dari sorga untuk menghadapi apa yang kita hadapi di dunia ini. Sekaligus juga meminta kekuatan dan pengetahuan. Lihat saudara, dalam doa kita meminta pertolongan, meminta terang, meminta kekuatan dan pengetahuan. Tetapi pikiran dan doa tidak dapat menggantikan perbaikan waktu yang sungguh-sungguh dan setia. Kita perlu waktu untuk menjalankan, melatih iman kita. Jadi di bagian akhir daripada pembahasan tentang Roh Nubuat siang ini, kita diingatkan bahwa kerja dan doa sama-sama dibutuhkan dalam menyempurnakan karakter Kristen. Inilah pembahasan tentang bagian yang pertama dari chapter 7, Prayer and Obedience. Kita akan lanjutkan lagi nanti di jadwal yang sudah ditentukan. Saya kembalikan pada pemimpin acara. Tuhan memberkati kita. Haleluya, terima kasih hamba Tuhan Pendeta Dembani. Besok akan dilanjutkan lagi setiap hari sampai hari Kamis, Pendeta ya. Kita telah diberikan nasihat yang baik soal berdoa, dan memang tujuan kita mau hidup bergaul dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, tidak hanya di pagi dan petang hari, tapi di siang hari. Mari kita dengarkan lagu pujian yang satu ini untuk memasuki program Pelajar Alkitab Sekolah Sahabat. Ku jawab, ku
Silakan Pendeta Harley Napitipulu. Baik, Shalom. 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 Iya, Shalom Pendeta. terima kasih atas kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kita akan boleh belajar akan firman Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan hingga siang hari ini bagi kita. Saya senang atas program yang dibawakan oleh Pendeta Samuel ini. Tentu ini akan mengingatkan kita bagaimana umat-umat Tuhan harus berserah kepada Tuhan. Ketika Daniel bergumul, 3 kali dia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Kalau kita boleh umpamakan sekarang ini, pagi kita berdoa, siang juga berdoa, malam juga berdoa. Dan ini memberikan kekuatan pengharapan yang hidup bagi kita sebagai umatnya. Walaupun baru kali ini saya mengikuti akan ibadah pada siang hari ini melalui diskusi sekolah sahabat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bila mana kita akan mempelajari akan pelajaran kita hari Senin, ikatan yang mengikat, tetapi sebelumnya kita akan coba kembali apa itu ikatan yang mengikat tersebut. Tentu saudara-saudaraku, setiap hari kita ada mengadakan perjanjian, dan perjanjian itu sifatnya mengikat. Selama perjanjian itu kita lakukan dengan baik, tentu itu akan membawa kedamaian, ketentraman, keamanan. Tidak akan ada masalah bagi kita. Tetapi ketika perjanjian itu kita langgar, bisa saja kita akan diadukan ke polisi atau ke pengadilan atau kemana saja yang bila mana perjanjian itu kita langgar. Saudara-saudaraku, untuk memahami akan pelajaran kita ini, maka tentu kita akan lihat kembali. Judul pelajaran kita ini dalam 1 minggu ini adalah Hukum Perjanjian. Di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9, Ulangan 7 ayat yang ke-9, Tuhan Allah adalah setia yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang dikasih, terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya. Saudara-saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan bahwa prinsip dasar tentang Allah, dia adalah pencipta, dia adalah yang setia dan memegang perjanjiannya yang dibuatnya kepada manusia. Artinya bahwa Allah yang kita sembah itu, dia tidak pernah mengingkari perjanjiannya kepada saudara dan saya. Yang seringkali ingkar itu adalah kita manusia atas perjanjian yang dibuat oleh Tuhan Allah ataupun yang kita buat dengan orang lain dalam kehidupan kita ini. Dia memegang janjinya kepada mereka yang mengasihinya dan berpegang kepada perintahnya. Saudara-saudaraku, perjanjian itu adalah sebuah hubungan. Sekali lagi, perjanjian itu adalah sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan, ada syarat atau peraturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian Allah dengan manusia melibatkan syarat-syarat atau perintah dari Tuhan untuk manusia yang harus kita patuhi sebagai umatnya. Hukum Allah memiliki tempat penting dalam perjanjian Allah dengan manusia, dengan kita umatnya. Allah memegang perjanjian, Allah memegang janjinya untuk memenuhi janjinya, dan dia akan menuntun umatnya di jalan yang benar. Di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga. Allah adalah setia dan benar. Dia tidak akan menuntun manusia ke jalan yang sesat, oleh karena dia adalah Allah yang bermoral, Allah yang mengasihi. Jadi saudara-saudaraku, Allah justru menyiapkan jalan yang aman untuk perjalanan hidup rohani dari umatnya, dari kita umatnya. Jalan itu adalah perintah Allah. Sebab di dalam Mazmur 119 ayat yang 172 mengatakan bahwa jalan itu adalah perintahnya. Segala perintah Tuhan itu adalah benar. Saudara-saudaraku, Mazmur 119 ayat 35, manusia menyukai perintah Tuhan karena perintah Tuhan itu baik adanya.
Jadi saudara-saudaraku, ketika Allah berjanji kepada saudara dan saya, maka kita menerima. Dan manusia berjanji kepada Allah, maka Allah juga menerima. Jadi kita boleh melihat di sini, Allah memiliki perjanjian kepada bangsa Israel. Kenapa Allah mengikat perjanjian kepada bangsa Israel pada saat itu? Apakah bangsa Israel itu adalah satu bangsa yang besar? Tentu jawabnya tidak. Kalau kita melihat lebih jauh, kita membaca di dalam Ulangan 7 ayat 7, Keluaran 19 ayat 6, Yesaya 56 ayat yang ke-7, dan lain sebagainya. Di sana kita akan mendapati bahwa Allah memilih bangsa Israel bukan karena bangsa itu banyak dan besar. Tidak, saudara-saudaraku. Israel justru dipilih dari bangsa budak yang tidak memiliki identitas yang jelas dalam budaya dan agama karena sudah bercampur dengan kekafiran di Mesir selama berabad-abad lamanya. Jadi, saudara-saudaraku, Allah memilih bangsa Israel bukan karena mereka itu layak untuk dijadikan umat pilihan atau dijadikan bangsa yang kudus atau dijadikan menjadi umat kepunyaan Allah. Mereka dipilih, ini adalah satu rahasia kasih karunia Allah kepada Abraham dan keturunannya. Jadi, saudara-saudaraku, tujuan Allah tentu ada maksud untuk memilih bangsa Israel. Tujuan Allah memilih Israel bukan untuk menyelamatkan bangsa itu secara khusus ataupun secara eksklusif dan bangsa lain binasa. Tidak. Saudara-saudaraku, Allah mengasihi semua manusia umat ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Namun kita boleh melihat di sini bahwa Allah ingin menjadikan bangsa Israel menjadi satu kerajaan imam, bangsa yang kudus, harta kesayangannya untuk satu maksud yang kudus tentunya. Keselamatan yang ditawarkan dan disiapkan untuk semua bangsa melalui Mesias yang merupakan keturunan Abraham. Dan dari situlah bangsa Israel. Jadi Allah mempunyai satu rencana yang indah bagi bangsa Israel. Mereka harus membawa kabar keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Tuhan memilih bangsa Israel menjadi juru kabar keselamatan bagi dunia ini. Mereka menjadi imam di hadapan Allah dan juga menjadi bangsa-bangsa lain. Mereka akan menarik banyak orang datang ke Sion atau ke rumah Tuhan, tempat di mana bait suci Tuhan berdiri untuk mempelajari dan menerima keselamatan dari Yesus melalui upacara peragaan korban bakaran yang dilakukan pada saat itu. Saudara-saudaraku, Yesus adalah juru selamat dunia, bukan hanya juru selamat orang Israel, tetapi dia adalah juru selamat manusia. Israel harus mengabarkan Yesus sebagai juru selamat dunia. Inilah satu misi Allah memilih bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa lain. Dan ini juga menjadi misi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kalau bangsa Israel secara badani telah ditolak, maka kita saat ini adalah Israel rohani yang telah dipilih oleh Allah, dipercayakan oleh Tuhan Allah menjadi juru kabar keselamatan ini bagi bangsa-bangsa lain. Banyak gereja, namun Tuhan memilih umatnya yang khusus, yang memiliki iman kepada Yesus dan menuruti kepada perintah Allah untuk menjadi imamat yang kudus dan yang kudus bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara-saudaraku, keberadaan kita sebagai umat Tuhan, keberadaan kita sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan secara rohani adalah untuk menjadi
pekabar-pekabar keselamatan ini kepada orang lain. Berita keselamatan ini adalah satu Injil yang harus kita kabarkan kepada orang lain. Kalau Israel jasmani dan rohani adalah alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil, ia berjanji manusia akan menerima dan Allah akan menerima dia. Saudara-saudaraku, kita kembali ke bagian hari Senin. Ikatan yang mengikat. Di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-13, Allah memberitahukan perjanjiannya kepada Israel yang diperintahkannya kepada mereka, yakni ke-10 perintah, ke-10 firman yang dituliskannya pada 2 loh batu. Saudara-saudaraku, apa itu perjanjian di Sinai? Pelajaran ini mengatakan kepada kita, perjanjian di Sinai itu adalah 10 perintah Tuhan, 10 hukum Allah. Dan tentu perjanjian ini didasarkan atas kasih karunia Tuhan Allah. Namun kasih karunia itu tidak menghilangkan atau memberikan izin kepada kita untuk melanggar atau berdosa. Kasih karunia itu adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada manusia tanpa jasa-jasa dari pihak manusia. Saudara-saudaraku, sebuah perjanjian akan berjalan dengan baik jika ada syarat-syarat atau tuntutan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Sebagaimana saya katakan tadi di awal, bahwa Allah berjanji akan memenuhi janjinya kepada saudara dan saya. Allah meminta bangsa Israel untuk menuruti perintahnya agar Allah dapat melakukan janjinya kepada mereka. Hal yang sama, Allah juga meminta saudara dan saya untuk menuruti akan perintah Tuhan agar Allah dapat melakukan janjinya kepada saudara dan saya. Perjanjian Allah dengan umatnya berisi tuntutan yang sangat penting, yang beragam, untuk mempertahankan hubungan yang khusus dan yang dia cari dari umatnya. Saudara-saudaraku, jadi perjanjian Allah yang Allah tawarkan bukan bebas dari syarat, tetapi justru ada syarat yang harus kita lakukan. Ada syarat yang harus kita penuhi sebagai umatnya. Dan itulah menurut perintahnya. Taurat itu adalah peringatan, titah, ketetapan, atau firman Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah yang diharapkan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bahwa Allah oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kasih setianya kepada saudara dan saya, Dia ingin mengikat sebuah perjanjian. Perjanjian itu adalah sebuah hubungan. Hubungan yang akrab, yang baik satu dengan yang lain, kalau dilakukan dengan baik. Saudara-saudaraku, inilah sekilas dari pelajaran sekolah Sabat yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Besok masih kita lanjutkan ya. Silakan hadir dan ajak yang lain. Jam 11:30 kita mulai sampai jam 1. Ini sudah jam 1 lewat. Nggak apa-apa. Saya mau saksikan, ini bulan kedua kita punya acara. Biasanya saya makan siang 3 kali, sehari 3 kali. Gara-gara acara ini, saya lupa makan siang. Jadi saudaraku, kalau mau hidup lebih sehat, siang hari, mari kita belajar dan berdoa bersama. Kita dengarkan lagu tutup ini, dan doa disampaikan oleh Pendeta Napi Tupulu. Ukirlah dalam hati
Amin. Pendeta Ditupulus, silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami merasakan kebaikan, kemurahan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau mengikat perjanjian dengan kami dengan kasih sayang-Mu yang begitu melimpah bagi kami masing-masing. Biarlah melalui pelajaran sekolah Sabat dan juga seminar Roh Nubuat yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Andre Daimbani dapat menempati hati dan pikiran kami, menguatkan iman pengharapan kami untuk kami selalu datang kepadamu. Kiranya Engkau saja dipermuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat-Mu boleh menjadi bahagian kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan tuntun kami, kedangkan tangan-Mu dari surga untuk membungkus kami di dalam kehangatan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak menghalangi berkat-Mu bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus doa ini kami mohonkan. Amin. Amin. Selamat bergabung saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita yang seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa kita masuk ke pelajaran sekolah Sabat kita terlebih dahulu sebelum ada tambahan-tambahan yang nanti kita akan pelajari bersama. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang sudah memimpin pada saat kita membuka pelajaran kita. Pelajaran yang ke-8, tidak terasa ini sudah lebih dari setengah ya. Sudah jauh lebih dari setengah. Jadi pada sepanjang minggu ini kita akan berbicara tentang hubungan antara perjanjian. Perjanjian telah lebih dahulu diberikan oleh Allah. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya umat-umat Allah ini dapat berada di dalam perjanjian tersebut, maka Tuhan memberikan perintahnya atau jalannya. Tadi malam Pendeta Muda Tulus Nenggolan sudah membahas sedikit tentang hal tersebut ya. Dan sepanjang minggu ini kita akan mempelajari hal tersebut tentang jalan-jalan yang Allah ingin untuk kita lalui ya. Jalan-jalan yang dapat menuntun kita bertahan, tetap berada dalam satu perjanjian. Perjanjian karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Nah, pada malam hari ini, saya akan kembali pertama-tama mengulangi ayat inti kita sepanjang minggu ini, yaitu Ulangan 7 ayat 9, di sana dikatakan, sebab haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Di sini ada katakan orang yang mengasihi Dia dan berpegang kepada apa? Perintahnya. Jadi setiap perintah Tuhan itu selalu berhubungan dengan kasih yang kita dapat bawakan kepadanya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa pada saat ini firman Tuhan berbicara tentang kita mengasihi Tuhan, kita selalu harus ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, pada saat kita masih berdosa sekalipun sering dikatakan Tuhan mengasihi kita. Dan pada saat kita dibawa keluar dari dosa, masuk dalam satu perjanjian dengan Dia, maka kemudian yang dapat terjadi adalah Dia ingin supaya kita tetap berada dalam perjanjian tersebut. Pada saat kita mengasihi Dia dan pada saat kita mengikuti arah-arah kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya atau berpegang pada perintahnya. Nah, malam hari ini kita akan mulai membahas dengan dengan pemilihan bangsa Israel. Kita akan mulai dengan pemilihan bangsa Israel. Mari kita langsung baca ya. Tradisi Yahudi mengajarkan bahwa Allah membuat perjanjian dengan orang Israel hanya karena bangsa-bangsa lain terlebih dahulu menolaknya. Jadi itu tradisi orang Yahudi yang mereka yakini ya. Waduh, bangsa lain Allah bilang kamu akan mau jadi umatku? Oh, enggak. Mereka tolak dengan kata lain ya. Tapi itu tradisi Yahudi. Meskipun, pelajaran sekolah Sabat kita katakan apa? Meskipun tidak ada bukti kitab suci untuk posisi tersebut, akan tetapi itu menolong kita untuk mengambil poin bahwa apapun alasan Allah memiliki bangsa Ibrani, bukanlah karena mereka pantas. Bukanlah karena mereka itu tepat untuk mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang tinggi dari Tuhan. Mereka tidak memiliki jasa yang akan membuat mereka layak mendapat kasih dan pilihannya atas mereka sebagai umatnya.
Jumlah mereka sedikit. Orang Israel, orang Ibrani itu sangat sedikit. Satu kelompok suku budak yang keluar dari Mesir sebagai budak. Dan secara politik dan militer mereka itu lemah. Ditambah lagi dari segi budaya dan agama, mereka itu apa? Bercampur dan tidak memiliki pengaruh yang besar. Jadi, dasar pemilihan mereka itu terletak pada rahasia kasih dan karunia Allah. Akan tetapi, pada waktu yang sama, kita perlu berhati-hati saat kita melihat ide tentang pemilihan ini. Karena ide itu penuh dengan potensi salah pengertian secara teologia. Nanti kita akan lihat juga ya, tambahan kita pada malam hari ini atau pada saat ini ya. Jadi ada potensi salah pengertian secara teologis dengan kata lainnya. Untuk apa Allah memilih bangsa Israel? Apakah untuk menebus sementara orang yang lain yang dipilih itu ditolak dan hilang? Apakah Allah memilih mereka supaya, oh ini saja yang saya akan tebus, yang lainnya karena seperti tradisi tadi ya, yang lainnya karena mereka tolak Tuhan, ya udah mereka itulah yang akan apa? Ditolak dan hilang. Hanya yang dipilih ini sajalah yang akan apa? Selamat. Apakah itu arti teologis pada saat orang Israel itu dipilih? Atau, pelajaran sahabat kita bertanya ya, atau mereka dipilih untuk menjadi alat untuk memberitakan atau memberikan kepada dunia apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan bagaimana ayat-ayat berikut ini menolong kita mengerti jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Apakah mereka dipilih karena mereka lah yang hanya akan selamat dan yang lainnya akan binasa? Apa artinya? Ya, apakah artinya itu? Keluaran 19:6 katakan apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi pertama-tama mereka jadikan kerajaan imam-imam ya. Menjadi apa? Juru bicara manusia kepada Allah, itu arti imam. Dia tidak katakan apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan nabi. Kalau nabi itu yang berbicara atas nama Allah kepada manusia. Tapi ini lihat dari ayat ini saja kita sudah bisa mengambil satu mengambil satu ide bahwa mereka itu menjadi wakil umat manusia kepada Allah. Jadi imam. Jadi mereka bukan sudah menjadi apa? Sudah menjadi tidak ada lagi tidak ada lagi yang dapat diwakilkan karena mereka saja yang akan selamat ya. Tidak. Mereka sebagai kerajaan imam artinya mereka lah yang akan menuntun kerajaan-kerajaan lain ya untuk dibawa menghadap ke hadirat Allah. Itu arti daripada kerajaan imam ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi mereka saja. Oh, bukan rupanya. Ayat ini katakan, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi mereka lah yang akan apa? Mereka akan menjadi wakil segala bangsa. Ya, mereka akan dibawa ke tempat hadirat Tuhan dan mereka yang apa? Mereka akan mempersembahkan korban-korban. Itulah sebagai apa? Bagian daripada usaha Allah untuk menjadikan mereka sebagai pengantara manusia yang membawa manusia, seluruh umat manusia yang mau dekat kepada Tuhan untuk dapat dekat kepada Tuhan. Ibrani 2:9. Tetapi dia, Yesus ya, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua umat manusia. Jadi dengan kata lain, Ibrani 2:9 ini katakan misi orang-orang Israel, perjanjian lama itu seperti misi Yesus. Apa itu? Supaya manusia tidak mengalami maut, supaya manusia memperoleh keselamatan, supaya manusia dapat dibawa ke hadirat Tuhan. Ya. Manusia dapat dibawa ke hadirat Tuhan. Nah, pelajaran kalau sahabat kita katakan, sebagai anggota-anggota gereja Maseten hari ke-7, kita suka memandang diri kita sebagai Israel modern yang dipanggil Tuhan, bukan hanya ditebus, tetapi untuk memberitakan pekabaran penebusan dalam konteks pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Jadi kita bukan selamat untuk diri kita sendiri. Kita diselamatkan untuk membawa umat-umat Tuhan lainnya
yang ada mungkin di kandang-kandang lain, untuk mendengarkan suara Sang Gembala dan masuk kepada kerajaan surga. Pendeknya, pelajaran sahabat kita katakan, pendeknya kita percaya bahwa kita memiliki sesuatu untuk disampaikan yang tidak disampaikan oleh orang lain, tapi kita dapat apa? Peroleh. Ya, kenapa? Karena mungkin ada begitu banyak hal-hal dari firman Tuhan yang sudah diselewengkan. Tapi pada saat kita setia dengan firman Tuhan, maka kita memiliki sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya bagikan kepada orang lain. Pada dasarnya, pelajaran sahabat kita katakan apa? Pada dasarnya ini adalah situasi bangsa Israel kuno juga. Tujuan pemilihan orang Israel bukan untuk membawa bangsa Ibrani ke dalam suatu kelompok yang menyendiri, suatu kelompok eksklusif yang menumpuk janji keselamatan dan penebusan untuk diri mereka sendiri. Jadi bukan itu. Jangan kita katakan, waduh ini saya sudah memiliki kebenaran. Ini dia. Inilah kebenaran, inilah yang akan membawa saya. Ya, saya saja dalam kerajaan Tuhan. Bukan itu sifat yang diharapkan oleh Allah pada saat dia memilih orang Israel dan juga memilih Israel modern seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan. Sebaliknya. Jika kita percaya bahwa Kristus mati untuk semua manusia, seperti Ibrani 29 katakan, maka penebusan yang ditawarkan Tuhan kepada orang Israel ditawarkan kepada seluruh dunia juga. Israel diharapkan oleh mana penebusan ini, dikatakan, Israel diharapkan menjadi alat oleh mana penebusan ini dikenal. Gereja kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Lihatlah peran Anda sendiri dalam gereja. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memajukannya pekerjaan yang olehnya kita telah dipanggil untuk kita kerjakan? Ingat, ini hebat sekali nih tulisan yang terakhir ditulis oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita ya. Ingat, jika Anda tidak menolong secara aktif, jika hanya dudu-dudu manis, jika hanya pasif, ya, untuk tingkatan tertentu Anda sedang berdiri di tengah jalan menghalangi. Ini jangan sampai kita menjadi apa? Pelengkap yang pasif atau pekabar yang pasif dengan kata lain ya. Pekabar yang pasif. Kita harus aktif karena kalau kita pasif, maka kita sedang berdiri di tengah jalan dan menghalangi pekerjaan apa? Pekerjaan pembawa pemberitaan firman Tuhan tersebut. Ini satu teguran yang apa ya, yang keras juga sepertinya ya. Tapi inilah yang dinyatakan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana Israel rohani dan Israel kuno telah dipilih oleh Tuhan ya. Umat yang dipilih. Nah, konsepnya itu kita sudah lihat beberapa ayat yang tadi kita sudah pernah lihat sebelumnya, tapi mari kita sedikit ulangi kembali pada saat ini. Apa artinya umat yang dipilih? Ulangan 7 ayat 6-8 katakan apa? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih, chosen, ya. Bakar, ya, yang dibakar, atau mungkin dengan kata lain seperti begitu ya. Yang bakar, ya, yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Tidak heran kata dipilih itu juga dapat memiliki arti dari bahasa Ibraninya apa? Bakar ini dapat memiliki apa? Dikasihi, orang yang dipilih dikasih, to take delight in, yang apa? Orang yang apa ya? Yang dengan kata lain ya? Yang disenangi, yang delight, I delight in him. Saya senang dengan dia. Yang kadang-kadang diperbaiki, orang yang disenangi itu juga dites atau diuji atau refine, diperbaiki atau dibawa dekat, dipisahkan, ya. Dia dipisahkan atau dipilih dan disucikan. Tapi orang yang dipilih adalah orang yang dikasihi, disucikan, disayangi, ya, dibawa dekat. Ya, itulah arti daripada dipilih ya. Mari kita baca kembali ayat tersebut, Ulangan 7, ayat 7 kita mulai ya. Jadi dikatakan apa? Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi pilihan mereka itu misteri.
Tetapi bukan karena kehebatan mereka, bukan karena mereka paling besar, mereka paling jago dan lain sebagainya, tapi mereka itu paling kecil. Dengan kata kecil di sini tidak berarti daripada bangsa lainnya. Itu arti paling kecil. Mereka tidak memiliki arti yang hebat daripada bangsa lainnya. Tidak. Bukan hanya dari segi jumlah, bukan hanya ini berbicara dari segi kuantitas ya, tapi dari berbagai segi. Umat-umat Israel kuno itu tidak ada artinya. Tetapi apa? Ayat 8, katakan apa? Kenapa mereka dipilih? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi kata dipilih dan dikasih itu apa? Ada paralel atau sinonimus dengan kata lain ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Wah, ini saya ulang-ulangi nih kata dipilih, disayang kepada nenek moyangmu sudah dinyatakan. Kenapa? Inilah yang selalu diulang-ulangi kepada orang Israel. Jaminan mereka, jaminan kasih Tuhan itu oleh sebab apa yang Tuhan sudah buat kepada pertama-tama nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka sudah dipilih, nenek moyang mereka sudah dikasih. Oleh sebab nenek moyang mereka sudah dipilih dan kasih, maka mereka sekarang ini akan dipilih dan dikasih. Dan itu diulang-ulangi. Ya, kata dipilih dan ini ulangan tadi kita sudah baca ulangan 7, ulangan 4 ayat 37 kembali kata ini ya. Karena Ia Allah mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ulangan 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi, Tuhan memilih umat-umat Israel. Tuhan mengasihi umat-umat Israel oleh sebab nenek moyang mereka. Oleh sebab apa? Oleh sebab Abraham, dan jauh sebelum Abraham, oleh sebab Nuh, dan jauh sebelum Nuh adalah Adam dan Hawa dengan kata lain. Ya, tapi merekalah ya menjadi dasar the past. Apa yang telah Tuhan lakukan kepada apa? Nenek moyang mereka itulah yang telah dipilih dan dikasih memberikan satu jaminan kepada orang Israel sebagai umat yang dipilih dan dikasihi. Nah, saya sering bilang hal ini ya, tapi mungkin saya coba tanya lagi saat ini. Kalau orang Kristen, ayat-ayat yang menjadi ayat emas orang Kristen ya, ayat yang berisi tentang kasih kepada orang Kristen, yang dihafal oleh orang Kristen, itu ayat di mana itu, saudara? Kalau saya boleh tanya, yang di Zoom, ada yang boleh angkat tangan yang di Zoom? Ya. Wah, saya lihat seperti Bapak Nyong Tombeng seperti berbisik, saya tidak dengar, tapi dia sepertinya berbicara Yohanes 3 ayat 16 ya. Betul itu, Pak Bapak Tombeng ya. Oke, orang Kristen Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia karuniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Itu bagi kita saat ini. Tapi tahukah Anda bagi orang-orang Yahudi saat ini, mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka tidak percaya Yohanes 3 ayat 16. Mereka tidak percaya itu dia ya, orang-orang Yahudi ortodoks saat ini. Tapi Anda tahu apa ayat emas ataupun yang serupa seperti itu, yang sangat disukai oleh orang-orang Yahudi saat ini. Apa itu? Ayat-ayat emas itu. Ayat-ayat emas itu bukan satu ayat seperti kita Yohanes 3 ayat 16. Bagi orang Yahudi yang menjadi ya tanda bahwa Allah yang mengasihi mereka, yang bukan seperti kalau kita karena Yesus yang mengasihi kita dikaruniakan anak tunggal Yesus Kristus ya. Bagi orang Yahudi itu apa? Bukan Yohanes 3 ayat 16, tetapi kitab 1 Tawarik. Kenapa kitab 1 Tawarik? 1 Tawarik 1 ayat 1, Adam, Set, Enos. Lalu Anda baca sampai berfatsal-fatsal berikutnya itu silsilah mulai dari Adam, Set, Enos, lalu ini memperanakan ini memperanakan ini, dan seterusnya. Sampai kepada mereka. Kenapa kitab 1 Tawarik itu merupakan kitab cinta Allah kepada mereka? Kenapa? Karena bagi umat-umat Yahudi saat ini, itu menandakan nenek-nenek moyang mereka yang Allah telah pilih, Allah telah kasih, dan sekarang ujung-ujungnya itu tiba kepada mereka. Ya.
Kitab 1 Tawarik menunjukkan bagi orang Yahudi bahwa merekalah umat yang dari nenek moyang mereka telah dipilih, telah dikasihi oleh Allah. Ya, telah dipilih dan dikasihi oleh Allah. Nah, inilah menjadi satu dapat menjadi satu, seperti pelajaran sahabat kita katakan, satu masalah teologis. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita berbicara tentang orang yang dipilih, orang yang dikasihi, ya, ada orang-orang anak-anak muda ya ambil ayat-ayat dari ayat-ayat firman Tuhan yang katakan dari banyak wanita engkaulah yang kupilih. Waduh, artinya itu kalau kita dipilih dan dikasih, artinya kita yang lebih hebat dari orang lainnya. Sang pria atau sang wanita itu telah dipilih, mereka lebih hebat dari yang lainnya dan menjadi pasangan kita. Dan ini dapat menuntun kepada satu satu arogansi. Jadi kita dipilih, dikasihi, dan menjadikan kita arogansi. Dan ini sering dituduhkan kepada orang-orang Yahudi saat ini. Ya, kenapa? Mereka itu dituduh, ini orang-orang Yahudi ini, mereka itu menganggap diri mereka sebagai umat pilihan, sampai mereka itu sangat arogan. Mereka tidak boleh tidak boleh menikah dengan orang lain. Ya, harus menjaga kesucian mereka. Ya, ada orang yang menikah dengan orang Yahudi, Anda tahu apa yang terjadi dengan seorang wanita yang menikah dengan orang Yahudi? Kalau wanita tersebut tidak mengakui agama Yahudi, apalagi yang ortodoks ya, maka wanita tersebut tidak boleh mendapatkan anak dari pria Yahudi tersebut. Jadi inilah begitu hebatnya orang Yahudi untuk menjaga kemurnian Yahudi mereka. Ya, sehingga istri-istri mereka itu kalau mereka kawin dan kalau ingin punya anak dari orang Yahudi, harus wanita atau istri itu menjadi penganut Yahudi. Tidak boleh dari agama lain. Boleh dari suku bangsa lain, tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh kalau tidak berasal dari memeluk agama Yahudi. Jadi poinnya bukan soal itu saja. Poinnya adalah arogansi. Seringkali dituduhkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita selidiki, sesungguhnya itu adalah satu tuduhan yang tidak selalu tepat. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa seluruh orang Yahudi yang dipilih, yang dikasih akan menjadi arogansi. Kenapa? Karena kalau saya membaca, mungkin ada sebagian kecil, setiap umat manusia tentunya berbeda, ada yang arogan, tapi kalau kita meneliti tulisan-tulisan daripada ahli-ahli teologi atau ahli-ahli filsafat Yahudi, maka mereka tidak melihat hal tersebut, saudara-saudara. Mungkin itu ada hal yang dilakukan oleh mungkin orang-orang yang ingin menekan orang-orang Yahudi, tetapi dari beberapa filsafat ataupun teologis Yahudi, saya dapati bahwa mereka tidak memiliki pemahaman arogansi tersebut. Contohnya, ada seorang penulis Yahudi yang seringkali kita orang Advent sering gunakan bukunya tentang hari Sabat, Abraham Joshua Heschel. Dia adalah rabi ataupun dia seorang guru Yahudi. Dalam bukunya ini tentang filsafat Yahudi ini dikatakan Dia katakan dalam tulisannya ini dikatakan bahwa we have not chosen God. Dia katakan, kita tidak memilih Tuhan. Bukan kita yang memilih, oh Tuhan, engkau jadi Tuhan kami. Tidak. Dialah yang telah memilih kita. Dialah yang telah memiliki kita. Tidak ada konsep tentang Tuhan yang dipilih. Yang ada hanyalah gagasan tentang umat yang dipilih. Bukan Tuhan yang dipilih, tapi umat pilihan atau umat yang dipilih. Gagasan tentang umat pilihan tidak menyarankan satu preferensi untuk suatu umat berdasarkan diskriminasi yang terjadi di antara umat manusia. Jadi pada saat Tuhan katakan, menurut Abraham Joshua Heschel, jadi pada saat orang Yahudi dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan, itu bukan berarti orang Yahudi itu lebih baik daripada umat manusia lainnya. Dia katakan kami tidak percaya hal tersebut. Kami tidak percaya bahwa kami dipilih itu berdasarkan Tuhan yang mendiskriminasi umat manusia lainnya pada saat Tuhan memilih kami. Bukan hal tersebut dalam bukunya ini yang ditulis oleh Abraham Joshua Heschel. Lalu kemudian dia lanjutkan pada halaman yang sama Kami tidak mengatakan bahwa kami adalah umat yang lebih unggul. We do not say that we are superior people.
The chosen people means, artinya umat pilihan itu berarti orang-orang yang didekati dan dipilih oleh Tuhan. Dengan kata lain, seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan, tidak ada hal yang terbaik. Saya bukan dipilih oleh menjadi ketua kelas oleh karena apa? Oh, karena saya paling pintar di kelas, oleh karena saya sering kasih hadiah kepada guru-guru saya, makanya saya dipilih menjadi ketua kelas. Seringkali mungkin itu yang kita pikirkan, oh, saya harus menjadi pemimpin kalau saya buat ini, maka saya dipilih. Tidak. Di sini dikatakan yang dipilih itu bukan karena mereka yang mendekati Tuhan dengan bawa sesajen, bawa persembahan, atau bikin ini dan itu, tetapi merekalah yang tidak buat apa-apa, merekalah yang didekati dan dipilih oleh Tuhan. Itulah arti daripada umat pilihan. Jadi tidak ada hal yang harus kita banggakan. Jangan kita menjadi arogan. Dengan kata lain, itu yang Joshua Heschel katakan dalam bukunya. Dan juga dapat menjadi satu pelajaran bagi saudara dan saya. Kita dipilih bukan karena kita ada yang hebat. Oh, pendeta, bukankah kita memiliki the three angel messages? Kita punya doktrin tentang apa? Doktrin tentang Sabat. Loh, itu doktrin Sabat, itu bukan doktrin kita. Itu doktrin Alkitab. Itu bukan doktrin Advent. Itu doktrin Alkitab. Dan sebelum kita ada orang-orang juga yang memiliki begitu banyak doktrin. Kita dapat doktrin tentang baptisan secara diselamkan. Itu bukan kita yang mulaikan. Ada Baptist Church yang mulaikan. Ada the Seventh Day Baptist juga yang memiliki doktrin Sabat yang dibaptiskan juga. Jadi janganlah kita memiliki arogansi seakan-akan hanya yang kita miliki itu adalah firman Tuhan, bukan saya pendeta Rantung yang bisa menjelaskan ini dan itu dan lain sebagainya. Tidak, firman Tuhan. Jadi jangan kita merasa bahwa kita memiliki sesuatu yang telah kita sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan telah memilih kita. Dan ini berikutnya ini yang dikatakan. Abraham Joshua Heschel katakan lebih lanjut. Arti penting, the significance of this term, arti penting dari istilah ini, umat pilihan, yang sebenarnya the genuine yang arti yang aslinya atau yang sebenarnya adalah dalam hubungan di antara umat itu dengan Tuhan. Jadi this term is genuine in relation to God rather than in relation to other people. Jadi pada saat kita disebut sebagai umat Tuhan, bukan karena saya umat Tuhan, Anda umat dunia. Saya umat Tuhan, Anda umat manusia. Saya umat Tuhan, Anda ini dan itu. Bukan. Umat Tuhan artinya hubungan saya dengan Tuhan. Bukan karena saya lebih daripada orang-orang lainnya. Ya, in relation, ya, dalam hubungannya di antara kita dengan Tuhan, ya, bukan dengan hubungan kita dengan orang lain. It signifies. Hal ini merujuk, it signifies bukan kepada kualitas alamiah yang melekat dalam diri umat-umat Tuhan itu, tetapi dari hubungan mereka, dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, kita menjadi umat Tuhan itu bukan karena kita itu lebih daripada orang lain, tetapi karena kita memiliki satu hubungan dengan apa? Dengan Tuhan. Jadi, ini pelajaran penting sekali, saudara ya. Kita dipilih dan dikasihi bukan untuk menjadi arogansi. Bukan untuk menjadi arogan, menjadi lebih hebat dan lain sebagainya. Ya. Kita memiliki pekabaran, betul. Kita memiliki pekabaran 3 malaikat. Itu pekabaran Alkitab yang harus kita sampaikan, yang harus kita bawakan. Kita memiliki pekabaran Sabat. Kita memiliki pekabaran untuk membawa orang keluar dari Babel. Itu pekabaran Alkitab yang harus kita sampaikan. But it has nothing to do with us. Itu tidak ada hubungannya dengan apa? Seakan-akan kita dari pikiran, dari apa yang kita miliki, itu dari apa yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi fokusnya itu kepada apa yang Tuhan nyatakan, bukan apa yang saya nyatakan. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak heran, Rasul Paulus mau menekankan bahwa kita dipilih dan kita dikasih supaya kita menjalankan misi Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Dikuduskan, disucikan, dipisahkan. Untuk memberitakan Injil Allah. Bukan untuk memberitakan kesanggupan Paulus. Yang ahli bahasa dan itu dan lain sebagainya. Dikuduskan untuk memberitakan apa?
Injil Allah. Jadi kata Injil dikuduskan ini apa? Set apart. Dipisahkan for the gospel of God. Jadi dengan kata lain, Mazmur 67 ayat 2-3 katakan apa? Kiranya Allah mengasihani kita. Allah mengasihani kita, kita dipilih, dikasihani. Allah memberkati kita, kita dipilih, dikasihani. Kiranya Ia supaya apa? Kita dikasih, kita diberkati supaya apa? Kita dapat disinari dengan wajahnya supaya apa? Supaya jalanmu, jalan Allah di bumi dan keselamatan Allah itu ada di apa? Ada di antara segala bangsa. Kita adalah umat-umat yang dikuduskan. Bukan supaya kita lihat, aduh, saya sudah dikuduskan. Bu, Anda yang lainnya ini belum. Anda ini belum dikuduskan. Anda ini masih belum kudus. Saya yang sudah kudus. Anda masih pengikut ini, tanduk kecil dan lain sebagainya. Bukan begitu. Ya, kita dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bukan untuk arogansi. Tidak heran. Ya, tidak heran. Pena Inspirasi. Ya, Testimonies to the Church, volume 5, halaman 620. Ini teguran yang hebat sekali yang harus tertanam dalam benak dan pikiran saya. Ya, tertanam dalam benak dan pikiran kita semua. Testimonies Pena Inspirasi katakan apa? Kita mengaku, we profess to have more truth than other denomination. Kita mengakui, kita memiliki lebih banyak kebenaran daripada denominasi lainnya. Pena Inspirasi katakan apa? Oh, kalian salah. Oh, tidak. Pena Inspirasi tidak salahkan kita karena kita apa? Memiliki kebenaran. Tidak. Ya, kebenaran Alkitab itu diakui. Ya, tapi ini dia. Namun, ya ada kata namun. Ya. Namun jika kebenaran yang lebih banyak ini yang kita apa? Akui ini. Jika kebenaran itu tidak mengarah kepada pengudusan yang lebih besar. Pengudusan siapa? Kita, oh ya orang lain dong pendeta. Mereka yang harus dikuduskan. Nah, Anda salah kaprah. Kalau Anda pikir pengudusan itu untuk orang lain. Jika ini tidak mengarah pada pengudusan yang lebih besar, ke kehidupan yang lebih murni, kehidupan yang lebih suci, apa manfaatnya bagi kita? Ya. Jadi kalau kita dilihat di sini, pengudusan yang lebih besar, kehidupan yang lebih murni, kehidupan yang lebih suci itu ditujukan kepada kita. Kalau itu tidak membuat saudara dan saya lebih kudus, lebih murni, lebih suci, apa manfaatnya bagi kita? Akan lebih baik, ini mengerikan sekali, akan lebih baik bagi kita untuk tidak pernah melihat cahaya kebenaran tersebut. Yang kita apa? Yang kita akui lebih banyak dari denominasi lain, lebih baik kita tidak miliki daripada kita mengakui menerima kebenaran-kebenaran tersebut dan kita tidak disucikan melaluinya. Jadi hati-hati ya. Pada saat kita berbicara, kita sebagai umat-umat pilihan Allah, umat-umat sisa. Apa artinya? Itu bukan karena kita lebih dari orang lain. Tapi itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena kita yang memiliki kekuatan untuk disucikan. Kekuatan untuk dimurnikan. Kekuatan untuk dikuduskan. Bukan. Tapi karena Tuhan yang kudus. Tuhan yang murni. Tuhan yang besar. Itu memberikan kekudusannya kepada saudara dan saya. Dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hal tersebut? Pada saat kita setiap hari berada di kaki Yesus, mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui pelanggaran-pelanggaran kita, mengakui kekurangan-kekurangan hal-hal yang seharusnya lakukan, kita tidak lakukan. Tuhan, saya tidak melakukan yang seharusnya saya lakukan sebagai umat-umat-Mu. Tolonglah Tuhan. Sehingga saya dapat menjalankan misimu secara aktif, bukan secara pasif. Tuhan, saya telah berkata-kata yang tidak baik kepada keluarga saya. Bantulah saya untuk saya dapat menjadi umat Tuhan yang dapat berkata-kata dengan perkataan yang baik dan murni. Mengangkat kepada keluarga saya. Tuhan, saya mohon maaf karena hari ini saya menjelekkan orang lain di status Facebook saya. Ampunilah saya. Jadikanlah saya anak-Mu Tuhan. Ya, pada saat kita melihat selalu kemurnian, kebenaran Tuhan. Gantinya kita melihat, oh saya sudah punya doktrin ini. Oh mereka itu belum punya doktrin itu. Mereka tidak tahu tuh tentang sabat yang sesungguhnya. Dan lain sebagainya.
hati-hati. Kita harus kabarkan kepada mereka. Tetapi biarlah pekabaran-pekabaran tersebut pertama-tama bermanfaat bagi kita. Apa artinya kita mengajarkan orang tentang hari suci? Kalau hari suci itu tidak menyucikan kita, tidak ada manfaatnya menurut Pena Inspirasi. Biarlah cahaya kebenaran itu pertama-tama menjadi bagian kita, agar itu juga dapat membawa orang melihat kita, dan mereka pun masuk kepada kebenaran tersebut yang sejati, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.